yang kami hormati Miss Antonia Juniati L, SSNPD, selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa Inggris. Kami di sini akan mempresentasikan Guessing meaning from konteks. Selamat menyaksikan. Penerapan guessing meaning from context pada pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Oke, sebelum kita menerapkan pembelajaran bahasa Inggris pada sekolah dasar, kita harus mengetahui dulu sebetulnya penting tidak sih bahasa Inggris itu bagi siswa-siswi sekolah dasar. Apakah bahasa Inggris itu ditanamkan di sekolah dasar atau ketika peserta didik itu SMP? Ya, jawabannya adalah iya. Kenapa bahasa Inggris ini penting dalam pembelajaran di sekolah dasar? Karena di sekolah dasar ini adalah awal pertama kali peserta didik belajar bahasa Inggris. Pertama kali mereka mengenal bahasa Inggris. Nah, jadi ketika siswa-siswi itu membiasakan untuk belajar bahasa Inggris dari awal, dari ia kecil, maka nanti ketika tahap selanjutnya ia akan lebih mudah dalam mempelajarinya. Contoh misalnya ketika di sekolah dasar ia sudah sering mendengar bahasa Inggris, ia sudah sering mengucapkan bahasa Inggris, maka ketika pada pembelajaran berikutnya, di jenjang berikutnya, ia akan terbiasa dan akan familiar dengan kosakata bahasa Inggris. Makanya pembelajaran bahasa Inggris ini sendiri dilakukan ketika peserta didik sekolah dasar. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar itu? Tujuan bahasa Inggris di sekolah dasar itu lebih ke memfokuskan pada pengayaan dan peningkatan pada pemahaman kosakata bahasa Inggris. Jadi untuk sekolah dasar, tujuan bahasa Inggris ini lebih fokus ke materi dasar bahasa Inggris itu sendiri, yaitu pemahaman kosakata dan peningkatan kosakata. Karena sekolah dasar itu pertama kali untuk pembelajaran bahasa Inggris, maka hal yang dilakukan yaitu di mana peserta didik itu mampu memahami kosakata dan cara pengucapan kosakata dalam bahasa Inggris. Contohnya seperti mereka mengetahui benda-benda di sekelilingnya, seperti benda-benda di sekolah, di kelas, atau mungkin di rumah, dan bagaimana cara pengucapannya. Itulah tujuan pembelajaran bahasa Inggris untuk peserta didik sekolah dasar. Nah, kalau tadi adalah tujuan pembelajaran bahasa Inggris untuk sekolah dasar, sekarang adalah guessing meaning from context untuk sekolah dasar. Apa sih sebetulnya guessing meaning from context itu sendiri? Nah, yaitu salah satu metode pembelajaran bahasa Inggris khususnya dalam membaca yang mengajarkan teknik bagaimana menebak makna suatu kata atau serangkaian kata-kata melalui konteks di mana kata-kata atau kalimat tersebut berada. Jadi, guessing meaning from context ini lebih mengajarkan siswa-siswi untuk menebak suatu kata. Jadi contoh misalnya kita bisa menghadirkan benda-benda yang relevan dengan kehidupan peserta didik seperti alat tulis. Misalnya kita tanya benda apa ini, nanti baru kemudian peserta didik menjawab arti dari benda tersebut. Nah, melalui serangkaian kata-kata ini barulah nanti mereka menjadi kalimat. Jadi sebelum peserta didik membuat suatu kalimat, maka hal yang pertama kali harus dipelajari adalah kata. Karena kata-kata itu akan berubah menjadi sebuah kalimat sederhana. Makanya penting dari sini untuk peserta didik sekolah dasar untuk mempelajari kata, mempelajari kosakata, dan juga cara membacanya sebelum membuat kalimat sederhana. Maka ketika peserta didik itu sudah terbiasa mengucapkan, sudah terbiasa mendengar, maka ia akan mudah terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam aktivitas sehari-hari. Jelas memberikan tips dalam pembelajaran guessing meaning from context dengan cara yang menarik bagi pembelajar bahasa Inggris pemula, seperti pada siswa sekolah dasar. Menurutnya yaitu teaching vocabulary in context sounds boring, but there are many ways to make it an enjoyable and lively experience, especially for young and just starting out the ESL learners.
There are three principles involved in teaching and learning vocabulary in context. 1. Practice to understand, fit, and improve. Are going beyond the text. The ESL vocabulary activities, read aloud, and games are all part of this vocabulary learning. As a general rule of thumb, vocabulary can be taught individually. For some process of discovery or deductively. Example, drawing a picture. This is blah blah blah. For young ESL learners, this is a very hard to do, but when vocabulary is taught personally and creatively, it can be a fun and enriching experience. Another general rule of thumb is that the discovery process has a general appeal to learners, especially when the words have been previously taught. Next step, putting learned words broad context. Teachers use a listening comprehension study to present the words in another context. Menurut Rosemary Christie tahun 2016. Jadi dari pendapat Rosemary ini, guru dapat menciptakan beberapa teknik pembelajaran atau kosakata yang menarik dengan menggunakan metode guessing meaning from context yang tepat bagi siswa sekolah dasar. Seperti guru dapat menggunakan gambar untuk mengaitkan petunjuk kata kepada kata-kata yang lebih spesifik. Nah, untuk anak yang lebih muda, contohnya guru dapat bercerita atau storytelling, and then memainkan permainan atau memberikan bahan cerita tentang binatang-binatang di perkebunan untuk memperkenalkan siswa dengan kosakata tentang binatang yang ada di perkebunan. Nah, tips-tipsnya itu kami dijelaskan selanjutnya. Tips yang lain yang bisa dipergunakan adalah dengan cara satu personalisasi. Guru dapat bertanya, do you have a pet at home? Apakah kamu punya hewan peliharaan di rumah? Atau what animal do you like the best? Hewan apa yang paling kamu suka? Itu. Yang kedua, cara guru memberi nomor pada setiap gambar. Siswa mengatakan nomor dari setiap kata yang diucapkan oleh guru atau hanya menunjukkan nomor dengan jarinya jika guru menginginkan untuk mereduksi kebisingan kelas. Misalnya nomor 1 itu kucing, bahasa Indonesia cat, nomor 2 itu sapi, bahasa Indonesia cow. Nanti guru bertanya sama siswa, kucing nomor berapa? Nanti siswa menjawab dengan nomor atau dengan jari. Yang ketiga, cara interaktif. Siswa maju ke depan kelas untuk meletakkan binatang-binatang di tempat yang tepat seperti yang diperintahkan oleh guru. Misalkan guru di papan tulis menulis ini kucing, ini kelinci. Nah, guru menyediakan gambar hewan tersebut. Nah, siswa diperintahkan untuk meletakkan gambarnya pada nama hewan tersebut di papan tulis. Yang ketiga, ada cara berpikir tentang makna suatu kata. Guru memberikan gambaran tentang kata dan siswa menebak makna kata dari konteks. Misalnya, guru memberikan misalkan ini tempat pensil, gunanya untuk apa, untuk menyimpan pulpen, penghapus atau alat tulis lainnya. Yang kelima, ada menggunakan imajinasi. Misalnya, para siswa membayangkan mereka sedang berada di suatu peternakan. Para siswa diberikan waktu 10 menit untuk mengulang suatu cerita menggunakan sebanyak-banyaknya kosakata. Misalkan di peternakan mereka lihat apa, hewan ternak sapi atau hewan ternak kambing, ada susu sapi, susu kambing, rumput, kandang, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan permainan menebak kata untuk sekolah kelas dasar tinggi. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Yang pertama memperkaya perbendaharaan kosakata bahasa Inggris. Yang kedua melatih keterampilan menggunakan teknik guessing meaning from context. Lalu yang ketiga melatih keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan dalam bahasa Inggris.
Yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok yang terdiri atas misalnya satu kelompok terdiri dari 5 orang siswa. Sebelum memulai permainan, siswa diberitahu bahwa untuk menebak suatu gambar, para siswa hanya diberi waktu paling lama 3 menit. Dan dari kelompok 1 akan maju ke depan kelas dengan posisi punggung membelakangi papan tulis. Salah seorang anggota dari kelompok 1 yang lain akan menempelkan suatu gambar dari gambar yang sudah disediakan, misalnya gambar binatang di punggung teman yang maju tadi. Kemudian, masing-masing kelompok bertanya kepada kelompok 1 misalnya, is it a person? Is it a farm animal? Mengingat keterbatasan waktu, satu kelompok hanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan maksimal 3 pertanyaan. Selanjutnya, anggota-anggota kelompok 1 lainnya harus menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok-kelompok lain tersebut. Dalam permainan ini, guru boleh memberikan peraturan apakah pertanyaan yang diberikan hanya yes or no, atau boleh keduanya. Lalu kelompok yang menebak gambar yang ditempel di punggung anggota kelompok 1 dengan benar akan mendapatkan nilai 100. Jika waktu telah habis dan gambar tidak tertebak, maka nilai 100 menjadi milik kelompok 1. Kemudian permainan berlanjut dengan tebak dari kelompok 2 dan begitu seterusnya sampai seluruh kelompok mendapatkan giliran. Kelompok yang memperoleh nilai terbanyak di akhir permainan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menentukan hukuman atau penalti bagi kelompok dengan jumlah nilai terendah. Di sini ada yang ketiga, ada alat atau bahan atau sumber bahan ajar. Yang pertama itu ada individual flashcard, ada double tip atau solasi, ada jam atau stopwatch. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan permainan mencocokkan kata untuk sekolah dasar kelas rendah atau lesson plan with matching words game for lower class of elementary school. Yang pertama ada tujuan pembelajarannya yaitu memperkaya pembendaharaan kosakata bahasa Inggris. Jadi anak-anak akan lebih banyak memiliki kosakata bahasa Inggris. Yang kedua, melatih keterampilan menggunakan teknik guessing meaning from context atau mengetahui makna berdasarkan konteks. Jadi anak-anak nanti akan terbiasa dengan teknik ini. Yang ketiga itu melatih motorik dan daya imajinasi. Motorik itu kan gerak ya, jadi nanti kan anak-anak akan berpindah untuk mengerjakan kata dan juga melatih mereka untuk menggambarkan berimajinasi bagaimana arti dari kartunya itu gitu. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, para siswa diminta untuk bekerja secara berpasangan. Jadi nanti guru di kelas meminta siswa untuk berpasangan dua orang bisa dipilih dari guru ataupun anak muridnya yang milih sendiri. Yang kemudian masing-masing pasangan siswa diberikan matching flashcards yang berbeda-beda. Jadi nanti ada kartu-kartu yang berisi nama dan juga gambar yang berbeda-beda untuk setiap pasangan murid gitu. Yang selanjutnya, para siswa diminta untuk menyocokkan gambar dengan kata-kata yang sesuai dalam waktu paling lama 3 menit. Ya, jadi nanti masing-masing anak per pasangan itu mereka melihat gambar dan juga katanya mana nih yang sama. Kalau misalnya gambar sapi itu bahasa Inggrisnya apa, jadi nanti mereka mencocokkan mana yang sesuai dengan arti dan gambarnya. Selanjutnya, setelah itu para siswa diminta untuk mewarnai flashcard mereka. Nah, setelah mereka selesai mencocokkan, kemudian anak-anak mewarnai kartu-kartu mereka dengan daya imajinasi mereka. Misalnya sapi, ini warna sapi itu bagaimana,
terus misalnya ada gambar buah jeruk atau misalnya buah apel, apa warnanya. Jadi nggak sembarangan warnai, kan nggak mungkin kalau misalnya sapi diwarnainya pink gitu kan. Jadi sesuai dengan kenyataan juga gitu. Kemudian para siswa yang telah menyelesaikan tugas menempelkan flashcard di tempat yang telah disediakan. Jadi nanti akan ada tempat khusus untuk siswa menempelkan flashcard mereka atau menempelkan hasil kerja mereka untuk dijadikan pajangan. Terakhir, guru mengecek pekerjaan siswa dan memberikan penghargaan pada pasangan siswa yang paling dahulu menyelesaikan tugas dengan benar dan memajangkan hasil karya mereka. Jadi sebelum ditempel, guru tentunya harus cek dulu nih apakah jawabannya sudah benar. Kalau memang jawabannya benar, baru nanti akan dipisahkan. Kalau misalnya jawabannya yang salah, berarti akan diperbaiki dulu. Kalau sudah benar semua jawabannya, nanti baru yang benarnya paling banyak akan diberikan reward gitu, akan diberikan hadiah. Hadiahnya bisa sederhana, misalnya pensil, menghapus, atau makanan-makanan ringan. Anak-anak itu juga senang ya pasti kalau ada hadiah-hadiah kecil. Nah, kalau sudah benar semua ininya, flashcardnya, pasangannya, baru nanti ditempel di tempat pajangan. Alat bahan atau sumber belajar yang dibuka di sini itu ada magic flashcards, double tap atau isolasi, kemudian ada crayon, pensil warna untuk mewarnai, dan terakhir ada jam, marker atau stopwatch untuk menghitung tadi waktu anak mengerjakan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. The summary, guessing meaning from context adalah salah satu metode pembelajaran bahasa Inggris khususnya dalam membaca atau reading yang mengajarkan teknik bagaimana menebak makna suatu kata atau serangkaian kata melalui konteks di mana kata-kata atau kalimat tersebut berada. Sebuah konteks itu sendiri adalah kata, serangkaian kata, atau kalimat-kalimat di seputar kata. Untuk dapat mengaplikasikan teknik ini diperlukan petunjuk konteks atau konteks clue, yaitu petunjuk dari bagian kalimat atau paragraf yang bisa memberikan arahan untuk menebak makna dari kata-kata yang dikenal atau unfamiliar words. Ada beberapa macam petunjuk-petunjuk konteks atau the context clues yang umumnya diketahui, yaitu definisi atau definition, pengulangan kata-kata atau pernyataan atau restatement, pemberian contoh atau example, lawan kata atau kontras, sebab akibat atau cause and effect, inferensi atau inference, tanda-tanda baca atau punctuation marks, persamaan kata atau similarity, kata-kata di sekitar atau surrounding words, gambar atau picture, dan pengalaman dan latar belakang pengetahuan atau experience and background knowledge. Jadi metode guessing meaning from context ini dapat diterapkan pada pembelajaran bahasa Inggris sekolah dasar, khususnya untuk membantu para siswa sekolah dasar dalam memahami kosakata bahasa Inggris atau English vocabularies yang baru mereka pelajari. Dalam hal ini, guru bisa memakai banyak cara, antara lain berdialog interaktif, memainkan permainan, mempergunakan gambar, dan lain-lain. Jadi, untuk membantu siswa memahami makna kosakata bahasa Inggris yang baru mereka pelajari, guru bisa mempergunakan kartu penjelas, petunjuk kosakata, atau clarifying clue cards. Gimana nih teman-teman presentasi dari kelompok kami? Semoga bisa dipahami dan mudah dimengerti ya. Terima kasih sudah menonton video kami. Kami dari kelompok 3 izin pamit. Bye-bye.